Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di seluruh Nusantara dan luar negeri, kali ini kita berkumpul lagi bersama para aktivis buruh yang tergabung dalam gerakan bersama usut korupsi dan aliansi rakyat menggugat. Kali ini kita tetap akan membahas terkait masalah tindak lanjut daripada para aktivis buruh Banten yang kemarin ditahan di Polda Banten. Dalam hal ini mungkin update informasi nanti akan disampaikan. Kebetulan kali ini dalam kesempatan ini dihadiri oleh tim advokasi. Saya perkenalkan ya satu persatu. Di samping kanan saya ada Bung Jendri. Beliau adalah tim advokasi SBSI 92. Nah, ini Bung Helmi selaku Sekretaris Jenderal FSPK ya. Di mana Bung Nandar sebagai ketua umum ya. Beliau adalah rekan kami di gerakan bersama usut korupsi, gebuk. Nah, jadi kita mau gebuk nih para pelanggar-pelanggar hukum yang mencoba untuk mengkriminalisasi atau memperlakukan tindakan penistaan terhadap aktivis buruh yang sedang memperjuangkan hak-haknya, terutama masalah upah. Kemudian di samping beliau ada Ibu Sunarti. Beliau adalah Ketua Umum SBSI 92. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ini ada adinda kita dari siapa? Dari UKI. Dari adinda kita ini perwakilan dari mahasiswa UKI. Namanya siapa Bung? Adam. Bung Adam. Nah, dan di sampingnya ada tidak asing lagi aktivis senior, pengamat politik, juga salah satu presidium Aliansi Rakyat Menggugat, Bung Muslim Parbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan ini Pak Sekjen nih ada di sini nih. Kita langsung tanya ini, bagaimana perkembangan terupdate terkait masalah apalagi ini kondisi kawan-kawan buruh Banten yang mengalami penahanan. Kebetulan mungkin salah satu daripada anggota SPK ada yang sempat ditahan ya Bung ya. Ya. Nah, silakan Bung Helmi sampaikan kepada pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Daeng. Yes. Sebenarnya saya sudah cukup kenal sepak terjang beliau ini. Ya. Dan Bung Jendri ya udah kenal juga saya. Mbak Narti. Saya jarang ketemu karena saya juga belum terlalu lama di nasional ini kan. Baru ini. Bung Adam, terima kasih selaku mahasiswa sudah datang ke sini dari UKI ya Bang ya. Nah, Bapak senior kita, terima kasih setelah mengundang saya untuk berbicara di sini mengenai update terakhir. Dan memang kebetulan kan salah satu anggota saya yang bernama Sahuri memang sempat ditahan ya kemarin. Ditangkap, ditahan di Polda Banten. Beliau pengurus atau anggota? PUK Wastek Indonesia Internasional berdomisili di Cilegon ya. Nah, di Cilegon. Jadi memang secara sikap kami sangat menyayangkan ya. Mengutuk keras tindakan Gubernur Banten yang melaporkan para buruh yang notabene rakyatnya sendiri ke Polda Banten. Iya. Nah, padahal itu kan sebab dari akibat kalau menurut kita. Karena kawan-kawan di Banten itu tujuannya sebenarnya kan hanya memperjuangkan hak-haknya, yaitu untuk perbaikan UMK. UMK 2002 yang notabene yang menggunakan PP 36 yang itu ditolak oleh para pekerja dan buruh. Mungkin bukan hanya di Banten, seluruh Indonesia pada menolak itu. Dan mereka sudah mengadakan aksi berhari-hari gitu loh. Berhari-hari bergelombang untuk ketemu berbicara sama pemimpin mereka sebenarnya, sama orang yang berkuasa di sana di Banten. Nah, ternyata sang penguasa Gubernur Banten Pak Wahidin itu tidak pernah mau bertemu sama mereka. Barang satu bahkan sampai 15 menit atau 30 menit pun dia tidak meluangkan waktu untuk bertemu. Sehingga namanya kita sebagai pejuang buruh terus akan bergerak sampai
mereka tahu apa namanya itu perjuangan mereka berhasil. Ya, kenaikan upah berapa sih? Ya, Apakah sesuai PP 36 atau ya, tidak? Ya, Itu kan. Jadi mereka nuntut revisi apa namanya itu UMK itu ke gubernur karena memang kalau dalam undang-undang ya gubernur yang menentukan. Ya. Wajar kalau mereka rakyat sendiri, ya buruh sendiri, dan Banten ini kan kita tahu daerah industri gitu. Yes. Daerah industri yang apa perusahaannya sangat banyak, begitu juga saya sadari perusahaan kimia yang sangat banyak gitu loh kan. Jadi apa namanya tuh pengen perbaikan, dan kita tahu sendiri Bung Daeng ya, Iya. Banten itu salah satu daerah provinsi termiskin kan Yes. gitu loh. Jadi wajar kalau mereka minta kenaikan upah, apalagi dia penyangga ibu kota. Iya. Jadi ternyata tidak pernah ditemu oleh gubernurnya. Kalau bisa tahu berapa permohonan permintaan kenaikan daripada kawan-kawan? Berapa persen kenaikan UMK-nya? Ya kalau permintaan Kemarin dari teman-teman itu kan di atas inflasi otomatis Iya, kan. iya. Ya ditetapkan kalau nggak salah upah Banten itu apa namanya di bawah 1% kan Iya. kemarin. Ah. Jadi sesuai dengan PP 36 persis Iya. gitu Yes. loh. Jadi teman-teman tuh kan pengen paling tidaknya kan 5 sampai 10% kan. Oh, iya, iya, kira-kira normatif seperti itu, lah. ya, normatif lah. Iya, iya. Kenaikan 5% itu Iya, kan iya, hal iya, wajar. iya. Nah, ekonomi tahun kemarin aja tumbuh 3,5%, terus sekarang juga sudah mulai tumbuh, Iya. masa tidak ada kenaikan? Iya, kan, masa seperti itu. memang agak aneh juga. Tahun kemarin ketika Covid ini ganas-ganasnya, pertumbuhan ekonomi kita kacau balau saat Ya, itu, ya, kenaikan upah 3,3%. Iya. Ya kan? Nah sekarang udah membaik, kok jadi 1% kan aneh. Iya, betul. Saya ngelihat sendiri waktu apa namanya itu ada talk show di televisi itu Ya. apa namanya itu ada di sana Presiden KSPI Bung Iqbal, ada di sana tuh dari anggota DPR Partai Nasdem Ya. Irma kalau nggak salah. Itu ketika ditanya itu kan apakah gubernur itu dipaksakan untuk pasal 36? Kata dia tidak. Apa namanya tuh sebenarnya kalau gubernur berani pun kalau nggak salah saya itu tidak ada masalah. ada. Iya, gitu betul, loh, kan. tidak ada yang berani masalah. sanksi. Justru gubernur ini pengecut katanya. Iya. Padahal ada instruksi presiden, kalau dia mau berbicara itu instruksi presiden, ya instruksi presiden yang lain banyak yang mereka langgar gitu. Iya, iya, Nah betul. itu kenapa giliran PP ini 36 ini mereka sangat taat gitu. Nah, itu ada pertanyaan besar juga ya. Iya, Contohnya iya. Anies juga berani 5, Kofifa bisa, Iya. Sri Sultan bisa loh di atas PP 36 semua. Iya, sekarang Ya kan? Nomor satu dia Iya, berikan itu. yang baru-baru terakhir juga udah ada solusi. Ya. Jawa Barat, Ya, Ridwan Jawa Kamil Barat. bersedia. Ya kan? Lo kan tinggal Gubernur Banten nih. Iya, sebenarnya kan strateginya kalau memang mereka khawatir dengan itu kan bisa cara lain. Iya. Seperti tadi saya lihat terobosan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ya RK Iya. itu ya menaikkan karyawan di atas 1 tahun misalnya berapa persen? 5%, 5% dan segala macam itu kan solusi sebenarnya. Nah, iya. Atau subsidi-subsidi. Tapi ini bagaimana dia mau sepakat? Uang bertemu saja tidak pernah. Gitu. Iya. Berapapun permintaan bahkan buruh itu kalau gubernur nggak siap, wakil gubernur pun nggak masalah. Iya. Nah, bahkan terakhir tuh saya dengar sekda. Ah. Sekda pun tapi tempatnya mereka minta di gubernur kan. Di gitu. gubernuran ya, Tapi kata itu pun gubernuran. tidak terpenuhi. Tidak gitu loh. terpenuhi. Ya, itu kan. Itu yang memacu awalnya itu kenapa Iya. terjadi itu sebenarnya kalau saya ngelihat sih tidak ada apa namanya itu berlebihan yang Iya. dilakukan oleh buruh, dan mereka pun kalau saya dengar dari teman-teman saya di sana, SPKP di sana, tidak ada namanya nerobos masuk dan segala macam. Iya. Tidak. Mereka hanya karena jarak depan pagar dengan apa nama sampai ke dalam itu 1,5 kilometer. 1,5 Saya dengar kilometer, itu iya. ke sana. Jadi nggak akan mungkin mereka nerobos masuk itu kalau nggak tidak dikirim perwakilan-perwakilan. Yes. Mereka ini teman-teman yang sekitar 50 orang, 40 sama 50 orang dipanggil ke dalam. Perwakilan serikat pekerja ya. Serikat Siapa pekerja. yang memanggil? Nah, saya belum tahu itu. Yang jelasnya mereka sekitar 50 orang itu disuruh masuk gitu loh. Oh. Menjadi Nah, perwakilan. ya saya persis Perwakilan. saya nggak tahu siapa yang menjadi perwakilan buruh ke dalam Iya. gitu loh. Nah, di sana ternyata tuh tidak ada satu pihak pun aparat dari pemerintah yang menerima mereka. Nah, itu yang sebenarnya yang mereka lakukan. Nah. Sehingga apa namanya itu kesal, mungkin itu Iya. kesalahan spontanitas. Iya. Semuanya spontanitas mereka lakukan. Apa namanya itu ya ke masuk ruangan ekspresi kekesalan. Iya. Wajar karena berhari-hari aksi dan segala macam. Terus apa nama ketika masuk nggak ada orang, ya kesal. Makanya masuk ruang gubernur. Dan saya pikir juga itu kalau gubernur merasa itu penghinaan terhadap apa nama lambang negara dan segala macam, toh itu punya rakyat kalau Iya. kita pikir. Iya. Ya kita lihat kantor DPR dulu tahun Iya. 98 dikuasai, didudukin bahkan lebih dari itu. Iya. Tapi tidak ada yang melaporkan penghinaan terhadap lambang negara gitu. Iya. Kok sekarang ada laporan-laporan seperti itu, Dan kerusakan. begini Bung, kalau dibilang alasannya Pak Gubernur itu lambang negara,
gubernur bukan lambang negara. Iya. Lambang negara itu di konstitusi itu adalah merah putih, Garuda Pancasila. Itu. Iya, bisa jadi seperti itu. Mungkin mereka merasa pejabat negara, saya nggak tahu. Pokoknya ada penghinaan yang menurut mereka itu apa namanya itu, ini ikon negara gitu loh. Padahal bagi kita tidak. Negara itu adalah kita, rakyat gitu. Iya. Semuanya, gitu. Karena begini, negara itu kalau bicara negara itu kan ada 4 unsur. Iya, iya, iya. Negara itu tidak berdiri sendiri, ada 4 unsur, di mana komponennya itu ada rakyat, ada pemerintah, ada aparat keamanan, TNI, Polri, kemudian ada wilayah, ya kan? Betul, betul. Nah, kan rakyat salah sebagian. Nah, kalau dianggap lihat videonya apa yang dirusak? Kalaupun ada dirusak, itu kan punya rakyat. Iya. Ada makanan juga. Iya, kalau sekarang ini korek Iya. Pak Helmi, Pak Sekjen. Iya. Kalau Pak Sekjen hancurkan korek Pak Sekjen sendiri, siapa mau laporin gitu loh? Iya, betul. Kan aneh. Nah, ketika dia bikin LP, nah apa namanya, kita nggak tahu maksud dari gubernur ini apa namanya tuh, melaporkan warganya sendiri yang notabene rakyatnya sendiri yang memilih mereka sendiri. Bahkan saya datang ke apa namanya tuh, ke salah satu korban itu yang ditangkap itu, ke rumahnya itu, mereka itu pilih Pak Wahidin waktu itu gitu. Oh. Jadi saya sangat menyayangkan. Jadi ini yang anggotanya Pak Sekjen, siapa namanya tadi, Pak Sahuri. Pak Sahuri didatangi rumahnya Iya, kita datangin rumahnya. sama aparat. Oh, Diambil. Cara pengambilannya gimana? Salah pengambilannya saya kurang jelas, tapi yang jelasnya itu kan apa namanya, beberapa hari memang sudah di apa namanya. Oh, jadi ketika Pak Sekjen berkunjung kalau saya ke dengar Serang, keluarganya ya, jadi apa namanya, memang beberapa hari sudah mau diambil. Nah, tapi kan ada berdialog dengan RW-nya. Nah, kebetulan RW-nya juga adalah apa namanya itu, ketua PUK adalah salah satu anggota saya juga. Ya, dari anggota saya. Jadi waktu itu tidak ada pengambilan dan penangkapan lah, istilahnya gitu loh. Nah, tapi ternyata tuh kan pas apa dia berangkat kerja, ternyata dia dengar informasi ada yang diambil. Nah, itu ceritanya tuh. Dijemput lah di rumah. Dijemput lah ya, di rumah ya, dijemput lah. Jadi kita tapi sebelum apa namanya itu mereka diambil itu sempat berdialog dengan ketua DPC-nya. Ketua DPC-nya SPKP Cilegon. Budi. Jadi apa namanya? Jadi aparat datang ke sana. Aparat datang ke sana. Oh, gitu. jadi didatangi ya? Ya, tidak ada surat panggilan. Saya kurang tahu itu katanya. Saya kurang tahu itu, tapi yang jelasnya kan mereka datangi, mereka dijemput, dibawa lah gitu. Seperti itulah. Tapi sempat teleponan sama ketua DPC Cilegon, Rudi Sahrudin namanya. Ya, dia minta saya saja yang ditangkap kan ibaratnya. Oh iya. Pasang badan lah ceritanya. Iya, betul, bagus. Tapi ternyata itu kan apa namanya itu, mungkin polisi berdasarkan surat-suratnya atau apa itu indikasinya dibawa dia lah. Oke lah, tapi kita urus kan setelah itu. Nah, itu saya dengar itu dari beliau itu. Jadi kita sangat menyayangkan laporan yang dilakukan oleh gubernur ini. Tapi apapun yang terjadi, Bang, bagi kita tidak setapak pun kita akan mundur dalam perjuangan upah ini. Dan ini menjadi pemutih bagi kita, bagi buruh, bahkan seluruh Indonesia. Kita akan terus bergerak sampai berhasil. Betul. Gitu. Ini baru. Sudah komitmen. Jadi jangan harap, tidak ada sedikit pun, setapak pun. Kami adalah petarung. Itu jiwa kami. Kami adalah petarung, dan kami akan bertarung tuh sampai apa hak kami didapatkan. Itu sudah memang kita kondisikan, memang teman-teman mau seperti itu. Jadi rencananya nanti ada aksi lanjutan ya? Oh, jelas. Jelas ya, tetap menuntut agar UMK 2022 itu ada perubahan. Setidaknya SK ini direvisi lah, atau buat SK baru yang menaikkan upah kan. Betul Bung Dayang, betul. Jadi apa namanya itu tidak akan menghentikan teman-teman sama sekali untuk berjuang. Dan bahkan sekarang tuh kan apa namanya itu, dari unsur tokoh masyarakat, bahkan kita lihat unsur mahasiswa, termasuk seperti apa Bang Adam ini sudah mulai memperhatikan itu, sudah mulai mendukung kita untuk terus berjuang gitu. Dan ini memang kita akan berjuang terus. Bahkan mungkin kalau memang tidak ada tanggapan, akan menimbulkan aksi yang besar. Betul. Bukan hanya melibatkan SPKP, KSPI, KSP, bahkan teman-teman dari PPMI, dari seluruh Indonesia, jika perlu kita konsentrasikan di Banten gitu. Kalau kita gitu saja. Karena yang kita saksikan itu sebenarnya yang membuat miris kita itu adalah ketika aktivis-aktivis ini memperjuangkan haknya loh. Kita tidak minta, tapi sudah seharusnya menjadi tugas bagi gubernur itu menetapkan upah, mensejahterakan rakyat. Jadi kita meminta hak kita. Kita tidak minta dia harus
itu seharusnya menjadi kewajiban pemerintah. Cuma karena pemerintah ini tidak mampu mewujudkan itu, maka kita menuntut untuk diberikan hak kita. Sedang memperjuangkan begini, kemudian mereka ditangkap. Banyaklah keanehan-keanehan, ditangkap, dijemput di PUK kah, ada dijemput di rumahnya kah, dari 6 ini. Kemudian perlakuan mereka ketika ditetapkan tersangka ini yang memicu keresahan, termasuk kemarahan, kemurkaan kaum buruh seluruh Indonesia, terutama para aktivis ini, karena merasa sesama aktivis kok diperlakukan seperti teroris, koruptor, ya kan, bandar narkoba digelandang kayak begitu. Ini ini yang kita sangat miris sekali, sangat menyesalkan itu. Iya, sementara koruptor aja ada yang diangkatin tasnya, ada yang di dada-dada, ya kan, selfie. Ini saya jujur aja, saya sedih melihat kawan-kawan saya tangannya diborgol, dibawa ke ruangan jumpa pers, kemudian wajahnya disuruh menunduk begini. Seakan-akan mereka ini udah penjahat apa gitu. Bisa, ya Allah ya Rob, ini saya jujur aja, saya tidak bisa menerima perlakuan seperti itu. Makanya kami marah. Saya pikir bagi aktivis buruh yang tidak marah, mungkin Anda tidak waras. Ya kan? Nah, itu. Makanya Jadi, untuk menyikapin itu Bang Daeng, kita berusaha sekeras mungkin, kita menghargai apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini. Kita akan ikutin aturan hukum yang berlaku. Tapi kita juga tidak mau ada sesuatu yang aneh-aneh dalam penegakan hukum ini. Ya, betul. Nah, kita akan kawal kita sampai kawal selesai, dan kita alhamdulillah banyak simpatik dari teman-teman buruh lain, termasuk dari kawan-kawannya Bung Daeng, Banarti, semuanya kita berterima kasih. Tapi dalam hal ini kita akan terus kawal sampai kasus ini kita, jika perlu memang tetap 3 tuntutan, 3 pokok hal utama itu tidak akan mengalihkan isu utama kita, penuntutan apapun yang dilakukan dari laporan ini tidak akan mempengaruhi perjuangan kita terhadap kenaikan UMK. Upah di Banten ya, upah di Banten. Jadi selain itu kita juga menuntut agar Gubernur Banten itu mencabut laporannya. Baik. Itu yang paling penting ya. Saya pikir tidak terlalu sulit bagi seorang pemimpin besar untuk mencabut laporan itu, sehingga dia berdamailah dengan warganya sendiri dan revisi itu upah gitu. Saya pikir kita akan kopilah kalau memang hal itu dilakukan oleh dia. Iya, jadi ibarat kata negarawan sejati itu tidak akan pernah mau menciptakan, apalagi melakukan konflik dengan rakyatnya. Benar nggak? Betul. Oke, Bung Sekjen. Nah, sekarang saya mau nih ke tim advokasi nih, mencermati tadi hasil pembicaraan dan investigasi terakhir, perkembangan terkini dari kasus ini. Ada beberapa hal yang gonjang-ganjing, saya pikir, terkait masalah proses penangkapan kawan-kawan kita ini. Menurut Pak Jendri gimana, Bung Jendri ini? Ya, jadi kalau menurut saya, teman-teman ini dilakukan penangguhan, itu berarti secara tidak langsung kita sudah mengakui teman-teman ini bersalah melakukan tindak pidana, memenuhi unsur. Padahal kan jelas di media kita baca bahwa laporan dari tim kuasa hukumnya gubernur ini tanggal 24 hari Jumat. Ya kan? Nah, tanggal 24. Penangkapan ini di malam minggu, ya. Berapa hari? Hanya berdasarkan video. Video itu petunjuk milik hakim. Kan gitu. Harus polisi profesional, tidak membuktikan ini melakukan perusakan atau tidak, gitu loh. Buktikan dulu apakah ini memenuhi unsur pidana. Ya kan? Panggil dulu saksi-saksi terlapor. Dan lucunya cepat sekali. Melihat bahwa tersangka ini melakukan tindak pidana 170, 160. 160 ini kan pasal Soeharto nih, penghasutan. Padahal 160 ini juga sudah diuji materi di MK. Yang mana penghasutan itu harus menghasilkan kerusuhan. Ada tindakan anarkis. Lu di sana ada anarkis nggak tuh, Bang? Ada kerusuhan nggak? Tidak ada kerusuhan. Berarti kan tidak memenuhi unsur. Informasi tidak ada lawan. Tidak ada. Tidak memenuhi unsur. Bahkan preskon Polda kok. Konferensi Polda menyatakan tidak ada kerusakan. Tidak ada kerusakan.
170 di mana? Iya. Ya kan? Jangan-jangan teman-teman Polda, Pak Rudi masuk angin. Nah iya, titipan. Iya, titipan. Jaga gengsi gubernurnya, padahal gubernur yang salah. Mungkin ada, ya kan? ada tawaran-tawaran lain. Oh iya, itu ya. Jadi, Jadi menurut saya, oke lah kita bersyukur mereka hari ini bisa ditangguhkan dulu untuk menghirup udara bebas, berkumpul dengan keluarga, tapi kita tetap melakukan langkah-langkah hukum. Langkah hukum seperti apa? Kita melakukan pra-peradilan. Karena apa? Cacat formil dalam administrasi penangkapan. Yang aneh juga begini, Pak lawyer. Jadi kenapa cepat sekali ditetapkan jadi tersangka? Sementara untuk kasus korupsi, bandar narkoba, ini berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai kayak Harun Masiku saja masih hilang sekarang. Kagak ada tuh kayak gini. Giliran buruh aja nggak ngapa-ngapain kok langsung ditetapkan jadi tersangka. Ini ada malpraktek ini. Ya kan? Nah coba itu digali dong, karena ini kan kita tidak terimanya ini karena kawan-kawan ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah itulah makanya inilah harus kita ambil langkah hukum segera, Bang. Agar apa? Kita membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Satu, secara formil pihak kepolisian Banten tidak menjalankan SOP yang benar. Teman-teman mungkin mesti saya ajarin tentang peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan. Kan nggak mungkin saya ajarin bebek. Iya, apalagi sudah jabatan kombes. Ya kan. Aduh. Kan jadi malu kita. Iya. Gitu. Nah, jadi ini memang harus kita segera ambil langkah ini. Kan gitu. Nah, saya juga pesan kepada teman-teman buruh yang ditangkap, jangan takut. Pakai panggung apabila konferensi pers. Berteriak hidup buruh. Gitu. Yes, betul. Hidup buruh. Iya. Jadi jangan takut dengan penangkapan. Kenapa harus kita tunduk? Kita bukan maling. Kita bukan narkoba. Kita bukan koruptor. Iya. Kita bukan penjahat. Kita pejuang. Iya. Pejuang kemanusiaan. Iya. Terus kenapa harus kita tunduk? Nggak usah, ini bukan suatu perbuatan seharusnya gitu. Seharusnya kawan-kawan gagah tampil menatap ke depan bahwa kita ini membela yang benar. Yang tangkap kita ini yang salah. Betul. Itu dong. Ke depan kalau ditangkap langsung teriak hidup buruh. Rame-rame gitu. Ngeri sekali nih Pak lawyer kita ini. Jadi nggak usah takut. Oke. Gitu. Ya. Pesan saya juga kepada Gubernur Banten, ya ini kan rakyat Anda. Ketemulah dulu waktu Anda belum jadi, Anda datang ke buruh, rayu-rayu. Iya. Ya kan? Yes. Sekarang sudah jadi, Anda tinggalkan buruh. Malah maki-maki buruh lagi. Maki buruh. Kalau yang masih suka demo-demo katanya suruh ganti aja, masih banyak karyawan orang di Banten yang mau pengangguran mau gaji 2,5 juta. Ini kan bener-bener ini, aduh ya Allah. Ya. Ini provokator ini. Yes. Ya kan, seorang pemimpin yang sekaligus memprovokasi rakyatnya. Iya. Ya kan, giliran rakyatnya melawan dipidanain. Ini harus demokrat ini ya. Itu nanti urusan partai, urusan Pak Muslim. Itu saya mau pindah nih ke di mana? Oke, saya mau pindah ke Bu Narti nih. Bu Narti ini paling update nih terkait masalah info-info. Tadi kan Bu Narti udah melakukan konsolidasi maraton hari ini untuk menghimpun kekuatan-kekuatan seluruh gerakan buruh, mahasiswa, juga elemen-elemen aliansi lainnya untuk benar-benar melakukan pengawalan terhadap penistaan kepada aktivis buruh yang terjadi di Provinsi Banten. Jadi pada Bu Narti, informasi apa yang bisa Ibu sampaikan pada pemirsa kita di dalam dan luar negeri? Silakan Bu Narti. Terima kasih kepada teman-teman yang hari ini hadir. Di sini ada Bung Adam dari mahasiswa yang saya sebut selalu milenial. Yes. Oh ya, friend milenial. Front milenial Jabodetabek. Ya. Waduh, inilah sebenarnya yang perlu
kaum milenial ini yang harus mereka betul-betul memperhatikan perkembangan terupdate. Jangan sampai salah membuat pernyataan seperti kawan-kawan yang hari ini saya melihat yang mengatasnamakan mahasiswa, ada BEM yang di negara lain sana hari ini minta maaf bahwa mereka dia tidak paham dan segala macam. Mungkin dia minta maaf karena bayarannya nggak cocok barangkali. Kalau saya katakan nanti saya pukul. Apa? Janji bayar, ternyata tidak dibayar. Baru DP barangkali. Kita kan bisa juga, kita pukul dulu, baru kita minta maaf kan. Iya DP. Aduh, benar-benar memalukan ini. Jadi ini ada beberapa yang memprihatinkan khususnya saya sebagai buruh perempuan. Saya tidak pernah merekayasa diri saya mau seperti apa. Saya tidak pernah diatur orang. Kan itu yang pertama. Yang kedua, karena kebetulan CAP ini adalah anggota dari rekan kita di aliansi. Gebuk. Saya punya tanggung jawab moral terhadap anggota Gebuk. Kenapa hari ini kita harus bertemu? Hari ini kita sama-sama kita klarifikasi soal kemarin tentang penangkapan. Kenapa? Saya bukan merekayasa. Kenapa saya katakan Kapolda itu perlu diperiksa? Kan gitu. Karena terindikasi terjadi malpraktek. Itulah makanya cara penangkapannya. Kalaupun itu ada pelaporan, kan ada SOP. Kenapa kalau buruh yang melapor itu tidak secepat ini? Ada apa di balik itu? Kebetulan Bu Narti jawab itu. Tadi kalau nggak salah ada berita tuh Pak Wahidin katanya sebelum apa itu? Tanggal 24. Gimana Bu Narti? Gubernur itu membuat surat. Katanya menurut kata koran Kata berita. Kata berita Di tanggal hari Jumat itu. Dia membuat surat. Kepada Kapolri. Kepada Mendagri. Kepada Menteri Tenaga Kerja, kepada Presiden Joko Widodo, bahwa dia mengatakan menjelaskan kronologis kejadian buruh yang membuat keonaran di kantornya Gubernur. Kan itu. Tiba-tiba tim advokasi dari Gubernur itu juga bareng melaporkan ke Polda tentang apa yang tadi dibuat surat ke mereka. Tapi aneh juga pertanyaan saya, kok baru dipublikasikan sekarang? Pemerintahnya harusnya kemarin dong. Ketika negosiasi lagi alot, dia kan harus sampaikan kayak misalnya Anies kemarin kan tunggu dulu. Ketika terlalu dialog atau minimal kalau dia nggak mau temuin buruh, dia ngomong di media. Buruh tenang dulu. Nih gua lagi suratin nih ke Mendagri, ke Jokowi, kemana-mana dah, ya kan? Nah bahwa saya ini sudah kejadian membuat surat. Ada apa di balik surat? Tanda tanyanya tanda tanya besar. Betul. Tik, tik. Sebenarnya kan ini rakyatnya yang memilih. Dia bisa duduk menjadi gubernur itu karena suara rakyat Banten. Jangan rakyatnya dikorbankan. Mereka yang 50 orang disuruh masuk untuk menjadi delegasi audiens. Atas undangan audiens loh ya. Undangan ini. Tiba-tiba ini menurut saya dugaan saya ini jebakan. Jebakan Batman bagi teman-teman buruh. Karena buruh ini kan hanya berpikir tentang secengkal perut. Yang saya melihat adalah indikasi Gubernur Wahidin ini alergi terhadap serikat buruh. Terhadap buruh itu sendiri. Jadi wajar buruh marah. Kenapa saya bilang udah diundang audien, suruh masuk. Nah giliran sudah masuk, tuan rumahnya entah kemana. Ya wajar dicari-cari di kamar. Di kamarnya mana? Kali aja nyasar kemana, ya kan? Kalau mau toilet harus ngomong. Minimal ada asisten. Maaf Pak Gubernur lagi biasa BAB lah, atau misalnya lagi encis atau gimana gitu kan? Kan minimal terkonfirmasi, terkoordinasi. Ini kan hilang itu, jadi pergi tanpa berita. Jadi satu adalah dia mengundang, tapi yang sangat memicu, sangat memilukan itu pernyataannya. Apa itu Bu pernyataannya itu yang memilukan? Pernyataannya kalau buruh tidak mau kenaikan yang di bawah 1%,
mereka PHK aja ganti. Masih banyak yang antri yang mau dibayar 2,5 juta. Iya. Ini kan pemecah belah. Iya, pemecah belah ya. Oh iya, inilah sebenarnya ada beberapa hal yang memang ada sebab akibat menimbulkan keresahan, membuat buruh resah dan segala macam. Ya. Keonaran ini dipicu dengan pernyataan gubernur sendiri, itu satu pernyataan. Ya. Yang kedua, ketidakberanian atau pengecut, dia tidak mau menerima. Yang tadi mau siapa yang penerima? Yang penting dia mampu untuk menyelesaikan persoalan. Mau tukang sapu bagi saya nggak ngaruh. Tapi hari ini dibiarkan. Dia seolah-olah mau diterima, tapi dijebak di dalam PHP. Ya, di kantor gubernur. Akhirnya buruh marah. Hal wajar dong. Iya. Kalau dia hanya duduk, itu kan mengekspresikan supaya kemarahan, supaya tidak terjadi sesuatu kan. Betul, Bu. Lagian ini kan bukan di rumah Pak Wahidin, rumah pribadi Pak Wahidin. Ya. Tapi di kantor. Di kantor itu namanya kantor pejabat adalah pelayanan, melayani masyarakat. Nah, dia lari dari tanggung jawabnya melayani rakyatnya yang dia sudah undang untuk masuk beraudiens. Jadi kacau juga ini gubernur kita ini, ujung-ujung main lapor. Lah gimana ini? Maka kenapa saya menyatakan terhadap Gubernur Wahidin ini kebetulan diusung oleh Demokrat. Demokrat harus bertanggung jawab terhadap perilaku Gubernur Banten ini. Minimal melakukan pembinaan lah atau sanksi apalah, jangan sampai malu-maluin begini. Nah, inilah. Ya, ini harus ada sanksi yang harus dilakukan oleh Partai Demokrat. Jangan sampai nanti ada pemboikotan. Jangan salahkan rakyat. Dan dia memilihkan itu yang kedua. Yang ketiga adalah soal surat yang dikirim. Yang ketiga adalah bagaimana cara penangkapan Polda. Persoalan SOP itu dilanggar. Itu ya Kapolda harus bertanggung jawab. Dan itu Kapolri harus menindak apa yang dilakukan, yang dilanggar oleh Kapolda Banten. Kalau bagi saya, ya itu adalah pelanggaran. Dia menyatakan bahwa awal membuat press release tidak ada perusakan dan yang lain. Tapi tiba-tiba ada penangkapan seperti teroris. Itulah sebenarnya yang saya sayangkan. Betul, tapi kan terakhir kan informasinya sudah dibebaskan. Tapi bebas itu hanya bebas penangguhan aja, penangguhan bukan bebas. Oh iya. Kalau penangguhan berarti kita mengakui kesalahan. Nah, ini yang tidak bisa belum bisa kita terima. Maka saya meminta kepada gubernur dan Kapolri dan Kapolda agar segera membebaskan buruh yang 6 ini yang hari ini ditahan. Saya rasa itu aja. Karena kebetulan tempat ini sudah mau tutup, kita harus hormati. Oke, baik. Itu, Oke. Dan ada kawan mahasiswa sedikit ada statement. Statementnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang Dinda Adam, singkat padat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mikael Adam dari Aliansi Mahasiswa Pemuda Kerakyatan Petamburan. Karena kita bergeraknya teritori nggak sektoral. Pemuda juga, buru-buru outsourcing, ibu-ibu dan sebagainya gitu. Nah, pertama dan terutama saya ingin menyampaikan simpati saya dan solidaritas saya kepada perjuangan aktivis buruh, kawan-kawan buruh, serikat buruh dalam memperjuangkan hak upahnya. Baik buruh yang berserikat dan juga buruh yang gak berserikat. Dan kedua, saya mengecam gitu sikap arogansi kekuasaan yang diperlihatkan oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim. Karena ini bisa jadi akan jadi pola gitu, mengkriminalisasi rakyatnya sendiri. Itu. Nah, terus terkait ini kan karena saya berlatar belakang dari mahasiswa, saya mengutuk keras gitu. Kelakuan orang-orang yang mengatasnamakan BEM ini. Karena ini bukan mahasiswa, itu mahasiswa. Mahasiswa ya. Berjelas tuh mahasiswa. Karena dalam pandangan saya mahasiswa dan buruh memiliki relasi yang organik gitu dalam berjuang bersama dalam menuntut hidup yang layak, yang setara, yang adil
Betul, karena setelah Anda jadi Kesejahteraan. mahasiswa pasti kalau nggak jadi pengusaha, jadi pekerja. Tapi ya jadi pengusaha paling-paling 10%, 90%, rata-rata jadi pekerja. Yang harus dipertegas lagi, hubungan antara mahasiswa dan buruh ini kan kayak hubungan ibu dan anak gitu. Iya. Mahasiswa kan umumnya ibunya pekerja gitu, Iya. baik yang blue collar atau white collar, atau pekerja informal atau formal. Nah, jadi nggak bisa dipisahkan gitu. Bahkan subsidi beasiswa, subsidi gedung-gedung kampus itu dari mana kalau bukan dari keringat buruh? Iya, Kan gitu. betul, melalui pajak ya. Hal paling mendasar kan itu. Terus hal yang fundamental juga, jangan buruh ini jadi tumbal atas nama pembangunan, tapi kesejahteraan buruh juga harus jadi prioritas gitu. Nggak jadi nggak cuma segelintir oligarki ini nih, karena dia ada di kekuasaan. Dan terakhir, menurut saya buruh harus melampaui perjuangan upah, tapi perjuangan politiknya juga, kesadaran politiknya, dan buruh harus membangun kekuatan politik. Dan disinilah mahasiswa harus membersamai. Membersamai perjuangan bersama gitu untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Pak Muslim, perwakilan dari aktivis dan Aliansi Rakyat Menggugat, silakan. Ya, Bang saya Muslim. sedikit aja. Ini karena tempatnya sudah. Begini ya, saya minta Partai Demokrat evaluasi posisi Gubernur Banten, Saudara Wahidin Halim. Karena saya kira ini bertentangan dengan blade kebijakan Partai Demokrat sendiri sendiri. Karena kemarin kan sudah diobok-obok sama Muldoko tuh, ya kan? Kok masa sekarang gue bawa lagi sama karirnya? Ini obok-obok juga ini. Betul, parah ini. Parah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Pak Sigit Kapolri itu dulu kan pernah jadi Kapolda Banten. Nah, perlakuan Kapolda Banten sekarang itu ini mencederai itu. Bagaimana sih kan begitu masalahnya kan? Jadi saya sepakat bahwa bebaskan semua teman-teman buruh tanpa syarat. Nggak ada penangguhan. Nah, kalau tidak segera periksa itu Kapolda, tarik bila perlu, ya kan? Karena jelas ini mencederai kepolisian sendiri. Yang sekarang sedang repot-repotnya dibangun citranya oleh Kapolri sekarang ini. Ini kan mencederai. Nah, kemudian yang terakhir kita minta nih Presiden Joko Widodo komentar masalah ini. Kalau tidak keanggap bahwa ini anak itu terlibat juga, membiarkan ini nggak bisa. Ini imbas dari omnibus law, ya kan? Ini efek dari omnibus law, ya kan? Dan sekarang melawan. Dan jangan anggap remeh. Buruh akan melawan terus-menerus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro, mungkin ada closing statement sedikit dari Pak Sekjen untuk menutup sebagai apa lagi ini? Terima kasih Bung Daeng. Mungkin saya closing penutup ya. Saya sebagai SPKP salah satu aliansi dari Gebu. Dan saya juga ingin berstatement begini bahwa apapun yang terjadi saat ini tidak akan mengurangi semangat dari pekerja atau dari buruh untuk melawan rezim upah murah. Jadi itu saja. Kita terus melawan tetap terus melawan. Dan mengenai proses hukum kita serahkan dengan hukum. Kita percaya nanti akan dilakukan dengan jujur, benar dan adil. Mudah-mudahan baik. Dan seperti harapan dari semua Mbak Narti dan segala macam, kita harapkan kawan-kawan ini bisa bebas murni dan mereka bisa kembali ke masyarakat bekerja seperti semula. Dan meminta kepada pengusaha agar tidak memecat buruh yang hari ini ditahan. Terima kasih Bung Daeng semuanya. Oke, para pemirsa di seluruh Nusantara dan luar negeri. Itulah tadi diskusi singkat kita. Karena biasa kalau aktivis ngumpul lupa waktu. Jadi karena warungnya mau tutup. Jadi saya persingkat kesimpulannya bahwa kepada Presiden Jokowi, jangan coba-coba melakukan pembiaran terhadap kasus ini. Karena kalau Anda melakukan pembiaran hanya demi gengsi aja, Anda aja mempertahankan Undang-Undang Omnibus Law yang sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional, walaupun itu bersyarat-syaratnya bukan kriminalisasi rakyat. Bukan begitu caranya. Ini berbahaya sekali bagi kelangsungan demokrasi kita. Dan kami, seluruh aktivis buruh, mahasiswa, dan seluruh aktivis lainnya mengutuk keras kejadian penangkapan terhadap penahanan aktivis buruh di Polda Banten. Jadi kita minta dalam hal ini kepada kawan-kawan buruh yang ditahan untuk tetap istiqomah menghadapi. Kalian tidak sendiri.
Kami pastikan kalian tidak sendiri kawan. Ada kami di sini seluruh Indonesia siap bersolidaritas untuk membebaskan Anda dari segala tuduhan yang mengada-ngada itu. Ya. Nah, ini mengada-ngada karena prakteknya ya penyidik juga malpraktek. Masa menetapkan tersangka dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya, sementara para koruptor ditahan, diperiksa lama, bahkan Harun Masiku hilang, kagak pernah dicari-cari. Nah, ini kan sebuah bentuk ketidakadilan yang dialami oleh para aktivis buruh. Maka dari itu, selain daripada itu, kepada tim advokasi kita sarankan untuk melakukan tindakan pra-peradilan. Kalau negosiasi dengan Polda tidak bisa mencapai kata mufakat untuk melakukan bebas murni kepada 6 orang ini, tidak boleh, tidak ada salahnya nih buruh ini. Mereka sudah benar, orang diundang masuk ke dalam, yang undangnya aja yang kabur entah kemana. Padahal jadi pejabat itu harus melayani rakyat, bukan dikejar-kejar rakyat. Ini jadi Partai Demokrat tolong segera berikan sanksi yang keras kepada gubernur Anda itu, kader Demokrat itu yang tidak bertanggung jawab. Malu-maluin Demokrat. Anda sudah menjadi oposisi. Jangan sampai citra oposisi Anda tercederai oleh kelakuan yang tidak negarawan dari Bapak Gubernur Banten yang tidak kami hormati. Itu. Nah, demikian dari penyampaian kita. Sampai bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Hidup buruh! Hidup buruh yang melawan. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat.